Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 13 Juni 2024 merupakan peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, Imam Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Maria Monica, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu di awal hari baru ini. Engkau telah membangunkan kami pada pagi ini lagi dan mengundang kami untuk memuji, menyembah sujud dikau dan menyerukan namamu yang kudus. Karuniakanlah kepada kami iman yang teguh, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Terberkatilah segala gerak laku kami sepanjang hari ini, pekerjaan kami, perkataan, dan keinginan kami. Semoga kami mengawali hari ini dengan memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu yang tak terperikan. Sebab terberkatilah namamu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 41 sampai dengan 46. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Sesudah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas, ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakanlah kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya Allah, Engkau
membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana Aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Semangat magis, optimalkan potensi. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo.
Dalam renungan di sebuah media sosial diungkapkan kisah keberhasilan seorang anak, Michael Jordan, pebasket terkenal dari New York. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin, tetapi juga mengalami diskriminatif. Masa depannya suram, ia tidak melihat ada harapan mengubah nasibnya. Ketika ia berusia 13 tahun, ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya. Menurutmu berapa harga pakaian ini? Mungkin $1, jawab Jordan. Ayahnya kembali berkata, bisakah dijual seharga $2? Jika engkau berhasil menjualnya, berarti telah membantu ayah dan ibumu. Jordan menganggukkan kepalanya. Saya akan mencobanya, tetapi belum tentu bisa berhasil. Dengan hati-hati dicucinya pakaian itu hingga bersih. Karena ia tidak ada setrika untuk melicinkan pakaian, maka ia meratakan pakaian dengan sikat di atas papan datar, kemudian dijemur sampai kering. Keesokan harinya, dibawanya pakaian itu ke stasiun bawah tanah yang ramai, ditawarkannya hingga lebih dari 6 jam. Akhirnya Jordan berhasil menjual pakaian itu. Kini ia memegang lembaran uang $2 dan berlarilah ia pulang. Setelah itu, setiap hari ia mencari pakaian bekas, lalu dirapikan kembali dan dijualnya di keramaian. Lebih dari 10 hari kemudian, ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Coba engkau pikirkan bagaimana caranya untuk menjual pakaian ini hingga seharga $20. Bagaimana mungkin? Pakaian ini paling tinggi nilainya hanya $2, jawab Jordan. Ayahnya kembali memberikan inspirasi. Mengapa engkau tidak mencobanya dulu? Pasti ada jalan. Akhirnya Jordan mendapatkan satu ide. Ia meminta bantuan sepupunya yang belajar melukis untuk menggambarkan Donald bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Ia lalu berusaha menjualnya di sebuah sekolah anak orang kaya. Tak lama kemudian, seorang pengurus rumah tangga yang menjemput tuan kecilnya membeli pakaian itu untuk tuan kecilnya. Tuan kecil itu yang berusia 10 tahun sangat menyukai pakaian itu, sehingga ia memberikan tips $5. Tentu saja, $25 adalah jumlah yang besar bagi Jordan, setara dengan 1 bulan gaji ayahnya. Setiba di rumah, ayahnya kembali memberikan selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menjualnya kembali dengan harga $200? Mata ayahnya tampak berbinar. Kali ini, Jordan menerima pakaian itu tanpa keraguan sedikit pun. 2 bulan kemudian, kebetulan aktris film populer Charlie Angels, Farrah Fawcett, datang ke New York melakukan promo. Setelah konferensi pers, Jordan pun menerobos pihak keamanan untuk mencapai sisi Farrah Fawcett dan meminta tanda tangannya di pakaian bekasnya. Ketika Fawcett melihat seorang anak yang polos meminta tanda tangannya, ia dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya pada pakaian itu. Jordan pun berteriak dengan sangat gembira. Ini adalah sehelai baju kaos yang telah ditandatangani oleh Miss Farrah Fawcett. Harga jualnya $200. Ia pun melelang pakaian itu hingga seorang pengusaha membelinya dengan harga $1.200. Sekembalinya ke rumah, ayahnya dengan meneteskan air mata haru berkata, "Tidak terbayangkan kalau engkau berhasil melakukannya, anakku.
engkau sungguh hebat." Malam itu, Jordan tidur bersama ayahnya dengan kaki bertemu kaki. Ayahnya bertanya, "Anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian yang sudah kau lakukan, apakah yang berhasil engkau pahami?" Jordan menjawab dengan rasa haru, "Selama kita mau berpikir dan berusaha, pasti ada jalan." Ayahnya menganggukkan kepala, kemudian menggelengkan kepalanya. "Yang engkau katakan tidak salah. Tapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia. Tergantung bagaimana kita memberdaya gunakan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing." Seketika dalam pikiran Jordan seakan ada matahari yang terbit. Bahkan sehelai pakaian bekas saja bisa ditingkatkan harganya. Lalu apakah saya punya alasan untuk meremehkan diri saya? Sejak saat itu, dalam hal apapun, Michael Jordan merasa bahwa masa depannya indah dan penuh harapan. Dia mengasah potensinya hingga akhirnya dia menjadi salah seorang pemain basket terhebat sepanjang masa. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada para muridnya agar mereka hidup tidak standar seperti cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menuntut para muridnya hidup tidak sekedar menjalankan aturan atau kewajiban. Jangan membunuh, marah, mengatai saudaranya kafir atau jahil. Itu adalah dosa. Saat berselisih dengan sesama saudara kita pun merupakan sebuah dosa. Yesus bahkan meminta untuk berdamai terlebih dahulu dengan sesama sebelum kita berdoa dan beribadah kepadanya. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran sejati melihatkan lebih. Dalam Injil hari ini, Yesus menuntut para muridnya mampu menjadi murid yang sejati, murid yang unggul. Yesus menghendaki sebagai murid tidak cukup hidup seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa cukup karena telah menjalankan aturan, hukum, dan kewajiban. Hidup harus lebih bernilai. Jangankan membunuh, marah, mengatakan saudaranya kafir atau jahil saja sudah dosa. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengajarkan kebenaran sejati yang memperlihatkan bahwa hidup lebih dari sekedar mengikuti aturan dan hukum. Hidup harus diisi dengan makna yang lebih dalam, yang mampu menampilkan kasih Allah dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu, setidaknya ada 3 hal yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Pertama, menghidupi firman Tuhan. Yesus mengatakan, "Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Bagaimana kita menghidupi firman itu dalam diri kita? Kita tidak cukup hanya rajin membaca dan mendengarkan, tetapi juga menerapkan firman itu dalam setiap langkah kehidupan kita, seperti Yesus menjadikan kehendak Bapanya adalah makanan. Demikian pula hendaknya kita sebagai murid-murid Kristus. Kedua, hidup harus menghasilkan buah. Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Hidup dapat menghasilkan buah jika kita melekatkan diri pada Tuhan. Kita adalah carang dan Yesuslah pokok anggurnya. Lepas dari pokoknya, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketiga, hidup dalam pelayanan dan kasih. Yesus telah memberikan teladan dalam perjalanan hidupnya.
Ia melayani siapapun, terutama yang miskin, lemah, menderita, dan diasingkan. Ia mengunjungi orang sakit, menyembuhkan mereka, menghidupkan orang mati, dan menghampiri dan mengampuni para pendosa. Tuhan pun mengundang kita untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya. Ingatkah akan ajaran Yesus tentang penghakiman terakhir ketika Yesus berbicara antara kambing dan domba? Semoga sabda Tuhan yang kita terima hari ini membuat kita semakin mampu menjadi murid-murid Yesus yang unggul, yang berkualitas, sehingga mampu menjadi saluran rahmat Allah dalam kehidupan di dalam masyarakat kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa kami mempersembahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mempersembahkan doa, pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan kami. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Kristus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami mampu menjadi saksi Kristus yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.